Oke, selamat datang kembali di channel Rasmoto. Kali ini hari Rabu tanggal 18 Januari tahun 2023. Sekira pukul 6.35 menit saya akan melakukan perjalanan dari daerah Seyegan menuju daerah Banguntapan, Bantul, teman-teman, melalui jalur utara atau ring road utara, UPN ke selatan, Janti, kemudian Banguntapan. Oke, ini masih di area perkampungan ya teman-teman, jadi suasana masih lengang, masih asri, banyak pohon-pohon. Nanti sekitar 3-4 kilo lagi akan sampai ke jalan kabupaten ya teman-teman. Ini nanti akan saya sambung ketika nanti saya pulang ya teman-teman. Jadi akan saya sambung pulang pergi. Oke teman-teman, sekarang sudah sampai di jalan kabupaten, Jalan Kebon Agung, Seyegan. Mulai kita gaspol ya teman-teman. Alhamdulillah cuaca alhamdulillah cuaca sangat bagus ya teman-teman. Nggak mendung, cerah, cuman sedikit berawan. Ya, mudah-mudahan sampai nanti siang, sore, malam tidak terjadi hujan. Kalaupun hujan, semoga, saya berharap tidak berbahaya. Oke teman-teman, bisa dilihat lalu lintas sudah terlihat jelas padat merayap ya teman-teman. Di simpang 3 Pundong ini memang sering terjadi kemacetan ya di sini ya teman-teman. Maka kita harus hati-hati, kecepatan maksimal hanya di 40 km per jam. Kita tidak bisa lebih dari itu. Kita sekarang menuju ke arah timur ya teman-teman, melawan matahari terbit. Matahari sudah agak tinggi, jam menunjukkan 6.39 menit. Kita sekarang sudah mendekati di simpang 3 Ringin Cebongan ya teman-teman, tepatnya di selatan Puskesmas Melati. Lalu lintas masih terasa padat ya teman-teman. Kita harus pandai-pandai mendahului, namun harus hati-hati juga, penuh konsentrasi. Kalau sekiranya kiri kosong ya kita lewat kiri seperti itu tadi. Lalu kita analisa lagi apakah di depan kosong atau tidak, namun tetap hati-hati. Simpang pertigaan Ringin Cebongan yang kedua ya teman-teman, Ringin Cebongan. Kalau ke kiri itu arah Pemda Sleman ya teman-teman. Kalau ke kanan bisa ke arah Jogja Kota. Oke, sebentar lagi kita akan sampai di simpang 4 Cebongan yang merupakan titik kemacetan kedua ya teman-teman. Titik kemacetan yang kedua, dan di sini harus berhenti ya teman-teman, nggak bisa langsung karena memang di sini sangat padat ya teman-teman. Dari arah selatan, utara, timur, barat, semua volume kendaraan sangat padat. Ada bapak-bapak yang membantu menyeberangkan, namun sejatinya juga kurang begitu berpengaruh. Oke teman-teman, kita sudah mulai mau jalan. Oke teman-teman, kita langsung tancap, mengingat sudah jam 6.43 menit ya teman-teman.
tapi kecepatan maksimal ini nggak bisa lebih dari 60 km per jam teman-teman, rata-rata 40 km per jam. Itu pun harus ekstra hati-hati ya teman-teman, karena kepadatan lalu lintas yang terjadi. Ini disebabkan karena memang jam berangkat sekolah pertama, yang kedua memang jam berangkat ke kantor ya teman-teman, sehingga disitu bareng-bareng terjun ke jalan, volume kapasitas jalan lebih sedikit daripada berbanding dengan volume kendaraan yang lewat ya teman-teman, sehingga terjadi kepadatan lalu lintas seperti ini setiap hari di Jogja ya teman-teman. Ini pun belum termasuk Jogja kota ya teman-teman. Bisa dibayangkan kalau Jogja kota, teman-teman bisa melihat motovlog saya saat kemarin ya teman-teman. Saat kemarin, 2 motovlog kemarin saya melintasi kota Jogja. Yang satu di siang hari, di sore hari ketika pas pulang kerja atau pulang sekolah. Yang kedua yaitu di pagi hari, atau yang pertama pagi hari, kedua siang hari. Kita dahulu ya teman-teman. Oke, ini di jembatan Kronggan ya teman-teman, jembatan Kronggan yang sebentar lagi akan sampai di perempatan Simpang 4 Kronggan ya teman-teman. Simpang 4 Kronggan di daerah Melati, Kecamatan Melati. Ini juga titik kemacetan teman-teman, kemacetan yang luar biasa sini, karena dari selatan merupakan arah dari kota. Kemudian banyak orang yang bekerja di Pemda Sleman ke utara, itu ke kiri. Kalau dari arah saya ke kiri itu menuju Pemda Sleman. Kemudian ke timur seperti arah saya ini menuju Jogja kota juga. Ini juga banyak ya teman-teman yang bekerja atau sekolah ke arah timur, sehingga kemacetan seperti ini teman-teman. Ini bertumpuk-tumpuk ini. Oke, saya ambil kanan ya teman-teman menuju Ring Road Utara. Menuju Ring Road Utara, melewati depan Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Ini saya sudah sampai di depan Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada ya teman-teman, yang berarti menandakan bahwa saya sudah akan sampai di Ring Road Utara ya teman-teman, Ring Road Utara. Kemudian saya akan ambil kiri menuju flyover atau underpass Jombor ya teman-teman. Salah satu underpass yang menurut saya pembangunannya terbaik dari segi waktu pelaksanaan, kemudian dari segi mutu konstruksi, dari segi fungsi. Sampai saat ini belum ada kendala yang berarti teman-teman. Ya oke. Sekarang saya bisa kecepatan 100 ya teman-teman, karena lengangnya kendaraan. Saya bisa kecepatan 100. Ini bisa menghemat waktu, karena di depan tentunya akan macet-macet lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ambil kanan menuju ke underpass Jombor ya teman-teman. Ini adalah underpass Jombor yang dibangun sekira tahun 2011 ya teman-teman, atau 2012, saya juga agak lupa. Konstruksinya sangat kuat, kemudian desainnya juga menurut saya bagus ya teman-teman. Kalau dilihat dari warnanya beton, juga mutunya sangat bagus. Di Timur Lampu Merah ini ada sebuah sebuah sekolahan tersebut merupakan sekolah internasional, yang mana isinya adalah orang-orang menengah ke atas ya teman-teman. Orang-orang menengah ke atas, Masya Allah macetnya. Orang-orang menengah ke atas, sehingga satu orang itu mengantar anaknya menggunakan mobil ya teman-teman. Jadi terjadilah kemacetan seperti ini.
Ini di sini bisa jadi menghabiskan waktu, 3 sampai 4 menit teman-teman. Setiap hari macet seperti ini. Nanti bisa dilihat di depan sana, di pintu masuk ke sekolahan tersebut itu antri ya teman-teman, kendaraan yang mengantarkan. Masya Allah, ini masnya mau kanan tapi dari kiri itu loh, motong. Nah itu bisa dilihat di kiri ya teman-teman. Setiap hari ya teman-teman seperti ini. Nanti vlog kedua saya atau vlog selanjutnya akan memperlihatkan yang sama juga ya teman-teman. Apakah ada perbedaan selama setahun ini, saya akan rekam terus teman-teman. Ya mudah-mudahan nanti pihak sekolahan, pihak pemerintah, pihak dari yang berwenang dan berkaitan bisa duduk bareng ya teman-teman, bisa duduk bareng menyelesaikan masalah tersebut, karena ini menurut saya sudah harus perlu melakukan terobosan untuk menyelesaikan masalah itu ya teman-teman. Ini underpass yang umurnya lebih muda dibandingkan dengan underpass Jombor tadi, namun banyak sekali masalah yang ada di sini ya teman-teman, terutama pada segi fungsinya. Bisa dilihat di sini banyak air yang menggenang ya teman-teman, banyak air yang menggenang, beton-beton juga banyak yang bolong-bolong kalau bisa diteliti ya teman-teman. Lalu banyaklah yang di sini yang jadi kendala. Dulu sempat juga sambungan antara lantai kerja atau bagian dari underpass yang bawah itu dengan jalan itu sempat bermasalah ya teman-teman. Namun alhamdulillah sudah diperbaiki dan juga lumayan, kalau dilewati sudah nyaman teman-teman. Ya, sekarang saya sudah sampai di simpang 4 Condong Catur ya teman-teman. Simpang 4 Condong Catur. Simpang 4 Condong Catur ini merupakan pertemuan dari arah utara dari Mbak Sleman ya teman-teman, Sleman. Kemudian dari selatan merupakan dari arah kota Jogja ya teman-teman, Jalan Solo, UIN, kemudian arah Ambarukmo juga bisa. Kemudian dari timur itu merupakan masih bagian dari Ring Road Utara sampai di Lotemat ya teman-teman. Lotemat ke kanan itu merupakan Ring Road Timur. Ya, udah lampu hijau. Mari kita tancap gas lagi, melanjutkan perjalanan ya teman-teman. Melanjutkan perjalanan sekarang. Kalau secara umum itu lalu lintas saat ini atau yang saya lewati dari tadi itu tidak semacet yang pernah saya lewat ya teman-teman, tapi memang padat ya teman-teman, padat. Yang padat tidak stagnan ya teman-teman, masih bisa dimaklumi karena memang seiring bertambahnya waktu juga volume kendaraan semakin banyak, orang membeli kendaraan sekarang murah-murah juga bisa. Itu salah satu faktor yang mengakibatkan volume kendaraan di jalan meningkat ya teman-teman. Contoh saja ini di simpang, bukan di simpang ya, di Ring Road Utara di bagian timur ya teman-teman, tepatnya dari Polda ke timur, ke Polda DIY ke timur teman-teman. Ini lalu lintas lumayan padat, namun juga masih lancar ya teman-teman. Saya bisa melihat di speedometer saya ini
kecepatan maksimal saya bisa 60 km per jam teman-teman. Itu juga sangat lumayan sekali. Namun memang sesekali harus melakukan pengereman karena memang ada persimpangan-persimpangan jalan, terutamanya dari arah kiri ya teman-teman, dari arah kiri maupun dari kanan. Tapi kalau dari Karanino itu merupakan persimpangan yang mempertemukan jalur mobil ke arah jalur lambat sepeda motor ini. Di depan merupakan simpang 4 UPN ya teman-teman, simpang 4 UPN. Kebetulan lampu menunjukkan indikator hijau sehingga saya bisa melaju terus tanpa henti ya teman-teman. Alhamdulillah tidak perlu berhenti sehingga saya bisa menghemat waktu. Oke teman-teman, di sini juga merupakan titik kepadatan lalu lintas ya teman-teman, karena memang jalur jalannya tidak selebar jalur utama. Oke, di depan sudah memasuki jalan Solo Prambanan ya teman-teman. Kalau ke kiri lurus terus itu ke Prambanan, lalu saya mengambil kanan karena saya akan ke daerah Banguntapan ya teman-teman, sehingga saya ambil kanan. Kebetulan ini lampu traffic light-nya menunjukkan warna hijau walaupun kuning, tapi saya tetap lanjut saja ya teman-teman, karena memang sudah menjadi kebiasaan. Kalau kuning justru orang-orang itu malah cepet ya teman-teman, lebih cepet, lebih ngebut. Sebenarnya itu hal yang tidak diperbolehkan ya teman-teman. Karena apa? Kalau kuning itu harusnya hati-hati ya teman-teman, pelan-pelan. Justru orang-orang itu malah ngebut ya teman-teman. Oke, ini merupakan flyover Janti. Flyover ini merupakan flyover yang pertama kali yang ada di Jogja ya teman-teman. Ini ada keunikan tersendiri juga terhadap konstruksinya. Mungkin lain kali saya akan bahas, dan juga merupakan metode pelaksanaannya satu-satunya di Indonesia, bukan satu-satunya, dulu penemunya di orang-orang Indonesia ya teman-teman. Nanti akan saya bahas lebih lanjut di video-video lainnya ya teman-teman. Ya, ini sudah memasuki di komplek AAU ya teman-teman, Akademi Angkatan Udara, yang ada di sekitar Bandara Adi Sucipto ya teman-teman. Di depan situ sudah merupakan wilayah Banguntapan. Itu artinya saya segera akan menghentikan vlog ini, kemudian akan saya lanjutkan di vlog nanti sore, pulang dari Banguntapan ke Seigan teman-teman. Namun ini sedikit insight ya teman-teman, sedikit info. Sekarang di perempatan Banguntapan Blok O ya teman-teman, perempatan Blok O ini sangat padat ya teman-teman, sangat padat. Dan sepertinya saya harus mengakhiri vlog ini untuk sesi ini ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di vlog sore ya teman-teman. Oke, see you. Oke teman-teman, sekarang sekira jam 5 sore ya teman-teman. Ini di Blok O, di Simpang 4 Blok O. Kita lanjutkan kembali motovlognya di hari Rabu tanggal 18 ini. Ya, saat ini yang berbeda dengan pagi tadi, yang sangat-sangat tampak nyata adalah cuaca ya teman-teman. Cuaca cukup berbeda jauh. Kalau pagi tadi terlihat cerah bersinar, kalau kali ini nampak berawan, mendung ya teman-teman,
mau hujan, namun saya berdoa agar nantinya saya sampai rumah tidak hujan dahulu. Oke, seperti yang teman-teman lihat, lalu lintas cukup padat ya teman-teman di simpang Blok O tadi. Kemudian ini menuju ke flyover Janti juga padat, karena memang ini jam pulang kantor ya teman-teman, jam pulang kantor ya, jadi wajar. Namun nggak macet, tetap padat tapi merayap ya teman-teman. Oke, semoga menghibur ya teman-teman, dan mendapatkan info-info yang sangat bermanfaat tentunya. Ini saya menuju ke arah Babarsari melalui jalan flyover Janti ya teman-teman. Kita tadi start mulai jam 5, nanti kira-kira sampai segan jam berapa ya teman-teman. Rata-rata sih kalau sepengalaman saya dalam perjalanan, saya menghabiskan sekitar kurang lebih 45 menit. Itu dalam kondisi lalu lintas seperti ini ya teman-teman, agak padat seperti ini. Namun jika saya bisa mempercepat laju, itu juga lebih cepat lagi teman-teman. Oke, ini di pertigaan Janti ya teman-teman, ada pengamen. Saya doakan semoga pengamen seperti ini mendapatkan rezeki yang berlimpah, dimudahkan hidupnya ya teman-teman. Kalau memang hidupnya enggak atau belum sejahtera ya. Tapi kadang saya juga berpikir di film-film itu, di TV-TV, orang-orang seperti itu justru malah ada yang kaya-kaya ya teman-teman. Saya juga kurang tahu itu mereka seperti apa, namun saya husnudzan aja, berprasangka baik. Semoga mereka bisa sejahtera. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Kita lanjutkan menuju Babarsari melalui UPN ya teman-teman, atau melalui Atmajaya. Kalau sekarang kita menuju ke UPN, Mall Jogja Walk ya teman-teman, yang dibangun sekira tahun 2000 ya, sekitar 2014an lah, ketika saya kuliah. Namun entah salah bisnis plannya atau salah promosinya, saya juga kurang paham. Hingga saat ini tuh mall tersebut tidak ramai, bahkan cenderung sepi ya teman-teman. Bisa nanti teman-teman bisa cek di sana, itu sangat sepi sekali, tidak ada penjual-penjual yang rame seperti mall-mall lain di Yogyakarta. Entah kenapa, namun perkiraan saya, karena di daerah situ memang area daerah situ itu adalah area ya teman-teman, area pendidikan. Jadi sehingga mungkin mereka menargetkan bahwasannya para pelajar itu pada nge-mall, tapi ternyata tidak. Selain itu juga setelah pasca jadi pembangunannya itu dilanda COVID-19 itu teman-teman, semua ekonomi stagnan, termasuk mall-mall dan juga jasa-jasa usaha lainnya, sehingga terganjal di situ. Lalu lintas kembali padat lagi teman-teman. Di depan sana ada simpang 4 Monjali ya teman-teman, lampu merah Monjali. Saya berada di jalur mobil, saya akan mengeluarkan mode nyelip-nyelip ya teman-teman, sehingga saya mendapatkan posisi yang depan ya teman-teman. Ada juga sepeda motor di depan saya sana, itu
dia melipir ke kanan, ke kiri maksudnya, untuk kembali ke jalur motor. Saya akan menyelip-nyelip ini teman-teman. Ini membutuhkan skill khusus ya teman-teman, jadi harus pandai-pandai mendapatkan celah. Nah, kendaraan sudah berjalan teman-teman. Saya akan ambil kanan. Di tengah ini ada rongga ya teman-teman, saya ambil saja. Lalu saya nyelip di depan mobil box ini, kembali ke tengah lagi teman-teman. Nah, sedikit demi sedikit saya merangsek ke depan ya teman-teman. Walaupun gang sempit, saya tetap mencari posisi yang depan. Ini memerlukan konsentrasi yang lumayan cukup tinggi ya teman-teman, apalagi kondisi lalu lintas padat seperti ini, banyak mobil-mobil yang besar. Ini bagi teman-teman yang melakukan seperti ini harap hati-hati juga ya teman-teman, karena hal tersebut perlu pendekatan yang bagus. Nah, saya melewati bis sudah. Oke, kita tunggu lampu merah segera menjadi hijau. Oke, lampu merah sudah menjadi hijau, artinya kita bisa jalan. Kita langsung tancap gas ya teman-teman. Tancap gas teman-teman. Lalu kita harus konsentrasi mencari jalan yang sepi untuk menuju ke flyover Jombor ya teman-teman. Ya, di depan situ adalah simpang 4 Cebongan ya teman-teman. Ini ada mas-mas, sekelompok mas-mas yang mencoba membantu mencebrangkan, namun sebenarnya menurut saya nggak perlu. Oke, sudah boleh jalan teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke Bedingen ya teman-teman, menuju Bedingen, daerah dimana di sana ada lapas Cebongan, tepatnya kelas 1 kalau nggak salah, atau kelas 2, saya juga kurang begitu paham. Kalau teman-teman ingat, dulu sempat viral lapas tersebut karena adanya penembakan dari oknum ya teman-teman, karena ya membela temannya. Jadi lapas tersebut diserbu ke dalam lalu ditembak salah satu atau beberapa orang yang kemudian menjadi targetnya. Dulu sempat viral tahun 2000-an, namun sekarang sudah tidak lagi ya teman-teman, sudah kondusif. Oke, sampai juga di daerah Gentong ya teman-teman. Lalu lintas lumayan padat, akan tetapi saya melintas masih bisa dengan kecepatan 40 sampai dengan 60 km per jam. Bahkan saya bisa gas lagi menjadi 80 km per jam teman-teman. Seperti saat ini saya gaspol ya teman-teman. Saya mendahului ya teman-teman, mendahului, ada pickup di depan ya teman-teman. Itu target saya yang akan saya dahului. Oke, mungkin saya sedikit bersabar saja teman-teman, nggak perlu terlalu kemerungsung karena memang ini jam pulang ya teman-teman, dan juga mendekati maghrib. Oke, ternyata saya berhasil mendahulunya, lalu lintas mendukung saya. Sekira sekarang sudah pukul 5:29 ya teman-teman. Artinya kita sudah berkendara selama 30 menit dari tadi ya teman-teman, start di Banguntapan Blok O tadi, sehingga ini merupakan estimasi yang lebih cepat daripada yang diperkirakan ya teman-teman. Karena saya perkirakan tadi 45 menit kurang lebih, namun ini baru 30 menit sudah sampai sini. Padahal jarak dari sini sampai rumah saya itu cukuplah dekat ya teman-teman, nggak terlalu jauh. Oke teman-teman, sudah sampai sini. Ini menandakan saya harus belok kanan ke arah
Dusun Mangsel Margomulyo Siyegan Sleman. Ini sudah berada di daerah kampung ya teman-teman, daerah pedesaan. Banyak anak-anak kecil yang bermain di jalanan. Ini merupakan hal yang harus kita waspadai karena mereka sering sering tidak ketebak. Mereka itu mau nyebrang atau mau bermain di jalan itu tidak ketebak, sehingga harus hati-hati ya teman-teman. Kalau ada, utamanya itu anak-anak, kemudian ibu-ibu itu ya ampun, tidak mengecilkan harkat dan martabat ibu-ibu. Akan tetapi nggak tahu ya, kalau yang pernah saya baca ya, dan saya dengar infonya itu, memang kaum wanita itu diberikan kekurangan dalam hal fokus ya teman-teman. Mereka itu lebih pintar untuk multitasking, jadi mengerjakan sesuatu dalam sekaligus banyak ya teman-teman. Nah, namun kekurangannya itu tidak fokus, tapi bisa mengerjakan banyak, kecuali salah satu ya, kebanyakan seperti itu. Tidak semua wanita, tapi kebanyakan seperti itu. Ya, ini teman-teman, di sini sudah banyak perumahan yang mulai menjamur ya teman-teman. Terutama ini di kiri saya ini ada perumahan Graha Puniko. Itu ada perumahan baru yang baru dibangun, ada berapa kafling itu tadi, ada baru 2 rumah kalau tidak salah. Oke teman-teman, sudah di persimpangan. Saya akan belok kiri ya teman-teman. Ada bapak-bapak dan mas-mas sedang memperbaiki listrik. Saya belok kiri menuju ke rumah ya teman-teman. Sudah dekat dengan rumah. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur karena hujan tidak turun. Oke teman-teman, sudah sampai halaman rumah saya. Ini berarti saya harus mengakhiri motovlog ini, sehingga sampai di sini dulu motovlog kali ini saya akhiri ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe video saya dan share ke teman-teman. Terima kasih.